Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Siti Khadijah, MPN 202114500989. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen pengampu Ilmu Sosial dan Budaya, Bapak Anco SOS IMPD. Ini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya, yaitu ada satu, pengertian manusia sebagai individu, yang kedua ada pengertian manusia sebagai makhluk sosial, dan yang ketiga ada kesimpulan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki fungsi masing-masing dalam menjalankan perannya dalam kehidupan. Seperti yang kita ketahui, sebagai makhluk individu, manusia merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial atau masyarakat, dan sebaliknya sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat, manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Selanjutnya, individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani. Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satunya mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau suatu kesatuan. Selanjutnya, manusia adalah sebagai makhluk individu yang unik. Beberapa antaranya yang satu dengan yang lain. Hal ini merupakan gambaran bahwa setiap individu akan berusaha untuk menemukan jati dirinya masing-masing. Tidak ada manusia yang ingin menjadi orang lain, sehingga dia akan selalu sadar akan keindividualitasannya. Individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Individu di sini yaitu manusia yang hanya berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi biasanya sebagai makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan raganya, yaitu individu berasal dari kata individuum yang artinya tidak terbagi. Itu individu bukan berarti sendiri, tapi dia memiliki keterbatasan, yaitu untuk perorangan hanya sendiri saja. Selanjutnya, menurut Sigmund Freud, superego pribadi manusia sudah mulai terbentuk pada saat manusia berumur 56 tahun. Makna manusia menjadi individu apabila pola tingkah lakunya hampir identik dengan tingkah laku massa yang bersangkutan. Individu dalam bertingkah laku menurut pribadinya ada 3 kemungkinan, yaitu salah satunya menyimpang dari norma kolektif, yang kedua kehilangan individualitasnya atau takluk terhadap kolektif, dan mempengaruhi masyarakat seperti adanya tokoh pahlawan atau pengacau. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Selain itu juga diberikan kelebihan, yaitu berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama di antara manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkan dirinya dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Dan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain. Dan manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Dan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia. Manusia dikatakan sosial karena manusia itu harus mempunyai hubungan dengan orang lain, yaitu hubungan bersosialisasi, berkelompok, atau berorganisasi seperti contoh lainnya. Manusia mempunyai kebutuhan seperti mencari kawan. Contoh manusia dikatakan bersosialisasi sejak bayi yaitu ketika kita sedang lahir pasti kita akan membutuhkan bantuan orang lain. Karena bayi sama sekali tidak bisa berdaya tanpa bantuan orang lain. Ia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa pertolongan orang lain. Karena kita berbeda dengan hewan, yaitu hewan seperti jerapah misalnya. Ketika ia lahir, ia hanya dalam hitungan menit saja sudah bisa berdiri tegak dan berjalan mengikuti induknya. Beda, kenapa? Karena hewan bisa mempertahankan hidupnya, beda dengan manusia.
Maka dari itu kita harus saling bersosialisasi dengan orang lain. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan individu. Jadi manusia itu individu bukan diartikan sendiri, merupakan mempersatukan jiwa dan raganya dan manusia dikatakan bersosialisasi. Mengapa? Karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang sudah kita contohkan dari tadi. Mungkin sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.